Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Laksana dari SDN Panulisan Barat 01 sebagai calon guru penggerak di angkatan 10. Berikut presentasi saya tentang koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya ada pertanyaan pemantik dari LMS. Pada sesi pembelajaran 6, di pertanyaan pertama, yaitu apa kesimpulan tentang perubahan, pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Dan pertanyaan yang kedua yaitu, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama yaitu perubahan bagi pengetahuan saya sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama yaitu PSE membantu saya memahami bahwa peran pemimpin pembelajaran bukan hanya sebatas pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pengembangan sosial dan emosional para siswa. Selanjutnya, saya memahami bahwa dengan membekali siswa dengan keterampilan PSE, mereka akan lebih siap menghadapi tantangan akademik dan kehidupan di masa depan. Yang ketiga, PSE menginspirasi saya untuk membangun budaya sekolah yang positif dan suportif, di mana setiap individu merasa dihargai, dihormati, dan diterima. Yang selanjutnya, pembelajaran sosial dan emosional membawa pengaruh pada pengembangan keterampilan pemimpin pembelajaran, yakni yang pertama, keterampilan membangun hubungan dan kolaborasi seperti meningkatkan komunikasi yang efektif dan membangun rasa saling percaya dan menghormati. Yang kedua, keterampilan memimpin dan mengelola pembelajaran seperti membuat keputusan yang berpusat pada murid, merancang lingkungan belajar yang kondusif, dan memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, keterampilan mengevaluasi dan meningkatkan kinerja seperti menggunakan data untuk menginformasikan keputusan dan melacak kemajuan murid. Selain pengetahuan dan keterampilan, perubahan sikap yang dapat dialami oleh pemimpin pembelajaran setelah mempelajari PSE yakni lebih berfokus pada murid seperti menciptakan lingkungan belajar yang aman, suportif, dan inklusif, di mana semua murid merasa dihargai dan dihormati, dan membangun hubungan yang kuat dan positif dengan murid-muridnya. Lebih kolaboratif, seperti menciptakan budaya kolaborasi di sekolah di mana semua orang merasa dihargai dan didorong untuk berkontribusi, dan memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan jujur antara semua pemangku kepentingan. Yang ketiga, lebih memimpin dengan teladan seperti menunjukkan rasa hormat, empati, dan kasih sayang kepada orang lain, serta mengelola emosi mereka sendiri dengan cara yang lebih sehat. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, koneksi pembelajaran PSE dengan modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu PSE selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada pendidikan holistik yang berpusat pada murid, sehingga terwujudnya profil murid merdeka yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, berkebinekaan global, dan mampu bernalar kritis. Selanjutnya kaitan dengan modul 1.2 yaitu visi guru penggerak, di mana guru penggerak diharapkan mampu menjadi teladan dan pembimbing bagi murid dalam pengembangan sosial dan emosionalnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif, serta membangun hubungan yang baik dengan murid dan orang tua. Yang ketiga yaitu modul 1.3, visi sekolah yang berpihak pada murid. Visi sekolah yang berpihak pada murid harus mencakup pengembangan sosial dan emosional murid.
PSE diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum dan program sekolah untuk mencapai visi tersebut. Kaitan materi pada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi, keterampilan sosial dan emosional yang baik menjadi dasar bagi murid untuk dapat belajar secara efektif dan optimal dalam berbagai situasi pembelajaran yang berbeda. Sehingga guru yang memahami PSE dapat menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional muridnya. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan lanjutan, di mana nomor 1 yaitu sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa titik-titik sehingga titik-titik setelah mempelajari modul ini, ternyata titik-titik. Di pertanyaan kedua yaitu berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. Tiga hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah, dan pertanyaan ketiga yaitu berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Yang pertama bagi murid-murid, yang kedua bagi rekan sejawat. Jawaban dari pertanyaan pertama yaitu sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan murid saja. Sehingga pembelajaran terfokus pada peningkatan nilai semata. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari ternyata belajar dapat memotivasi secara mental sehingga murid akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain dalam proses belajar. Memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial untuk peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berrelasi agar dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihannya. Yang selanjutnya, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari yaitu yang pertama, mampu menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, mempraktikkan metode kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop atau teknik lainnya sesuai kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar, guru, dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Yang ketiga yaitu perubahan yang akan saya terapkan di dalam kelas dan di sekolah. Yang pertama, perubahan bagi murid. Menerapkan pengejaran eksplisit dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Penerapan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik dengan melakukan pembukaan dengan penuh semangat pada kegiatan inti, melibatkan murid secara aktif, dan pada kegiatan penutup dengan penuh optimis. Menciptakan suasana kelas dan budaya melalui praktek guru dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Nah, yang selanjutnya yaitu perubahan bagi rekan sejawat. Melalui pembelajaran KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dapat menjadi teladan bagi guru lainnya di sekolah. Berkolaborasi dengan berbagi praktik baik dan cara membuat komunitas belajar di sekolah, mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.